Oke, next kita bahas social benefit, cost benefit untuk menghitung benefit cost ratio. Jadi dari proyek yang kita susun ini terdiri dari dua benefit, financial benefit dan social benefit. Nah, financial benefit itu kita peroleh dari pendapatan dari proyek ini, yang mana angka pendapatan ini itu kita dapat dari laporan keuangan, laporan laba rugi, atau dari schedule pendapatan juga bisa. Kemudian untuk social benefit, nah di sini social benefit ini di luar dari laporan laba rugi yang sudah kita susun, sehingga kita harus bikin schedule yang baru untuk social benefit. Nah, sebetulnya untuk social benefit ini sangat luas, jadi tiap analis punya pandangan masing-masing untuk menghitung social benefit. Tapi di sini saya hanya berfokus pada dua social benefit, yaitu benefit bagi karyawan atau bagi orang yang bekerja di dalam proyek ini, dan juga benefit bagi ekonomi lokal di tempat proyek ini dijalankan. Untuk benefit bagi orang yang bekerja atau karyawan di proyek ini, itu kita mulai dari menyambungkan jumlah tenaga kerja, upahnya, staff dan manajemen. Ini kita peroleh dari schedule yang ini. Nah, kita peroleh dari schedule cash requirement, persentase BPP dan OPEX terhadap pendapatan. Jadi di sini ada jumlah labor, kemudian berapa upahnya, kemudian staff dan manajemen nanti kita ambil dari sini, berapa jumlah staff dan manajemennya, dan berapa average gajinya. Nah, tadi kita masukkan ke 4 ini, kemudian kita kopas ke kanan. Kemudian di sini kita bisa hitung average-nya, average upah labor per tahun, dan juga average gaji staff dan manajemen per tahun. Oke, kemudian kita bisa bandingkan dengan UMR di proyek ini dijalankan. Di sini UMR-nya bisa disesuaikan dengan wilayah tempat proyek ini dijalankan. Kemudian di sini ada asumsi juga kenaikan UMR tiap tahun. Kemudian kita hitung, kita forecast UMR-nya berdasarkan kenaikan tiap tahun. Kemudian kita hitung UMR per tahun, ya ini tinggal dikali 12 karena jumlah bulan dalam setahun itu ada 12. Kemudian benefit tambahannya itu kita hitung dari upah dikurangi UMR, atau kalau untuk yang staff ini berarti gaji dikurangi UMR. Ini adalah benefit tambahan bagi karyawannya. Kemudian kita hitung benefit tambahannya berapa, didapat 200 juta per tahun benefit tambahan bagi karyawannya. Kemudian kita hitung benefit untuk keluarganya. Di sini ada yang namanya rasio ketergantungan keluarga. Artinya kenapa 25%? Di sini asumsinya karena satu keluarga itu ada 4 anggota keluarga, dan yang bekerja di dalam proyek ini hanya 1 orang, atau ya asumsinya adalah bapaknya aja yang kerja. Jadi di sini 25%. Mungkin kalau 2 orang yang kerja berarti 50%, kalau 3 orang yang kerja dalam satu keluarga yang bersih 4 orang maka 75%. Gitu. Nah, di sini jumlah karyawan itu terdiri dari jumlah labor dan jumlah staff dan manajemen, tinggal ditambahkan. Kemudian manfaat ekonominya kita hitung dari rasio ketergantungan dibagi dengan jumlah karyawan. Artinya interpretasinya di sini adalah terdapat 240 orang yang bergantung pada
ada 1 orang yang bekerja di dalam proyek ini. Ada 240 orang yang bergantung dari 60 orang yang bekerja dalam proyek ini, gitu. Atau kalau di simplifikasi lagi, maka ada 4 orang yang ditanggung dari 1 orang yang bekerja di proyek ini, termasuk orang yang bekerja itu sendiri, gitu. Kemudian kita bisa hitung benefit bagi ekonomi lokal. Di sini wage bill itu artinya berapa besar pengeluaran dari proyek ini yang dibayarkan untuk upah labor dan juga gaji staff atau untuk karyawannya secara total. Kemudian di sini ada yang namanya average propensity to consume, itu artinya seberapa besar keinginan karyawan ini untuk mengonsumsi atau untuk menggunakan gajinya atau menggunakan upahnya. Nah, di sini asumsinya adalah 90% atau 0,9x. Oke, jadi interpretasinya adalah ketika katakanlah seorang labor di proyek ini itu digaji 10 juta, maka 9 jutanya untuk konsum, 1 jutanya ditabung, gitu. Kalau average propensity to consume-nya 50% atau 0,5x, maka ketika mendapatkan upah 10 juta, 5 jutanya ditabung, 5 jutanya dikonsumsi, gitu. Kemudian ini ada local share. Local share ini adalah seberapa besar pengeluaran setelah dikurangi average propensity to consume ini, ya. Jadi seberapa besar konsumsi dari labor yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah proyek ini dijalankan. Contohnya ketika proyek ini dijalankan di Semarang, maka seberapa besar konsumsi dari karyawan tersebut di Semarang, gitu. Di sini asumsinya 60% atau 0,6x. Kemudian kita bisa hitung local spending-nya. Kemudian ada MPC atau marginal propensity to consume. Ini ada kaitannya dengan average propensity to consume. Jadi ini nanti akan dijelaskan di slides untuk MPC ini. Ini kita bisa hitung multiplier-nya. Oke, setelah menghitung multiplier menggunakan formula ini, kita bisa menghitung seberapa besar benefit bagi ekonomi lokal, gitu ya, dengan cara mengalihkan multiplier dikali dengan local spending. Kemudian kita kopas ke kanan. Next kita hitung cost benefitnya. Kita hitung benefit cost ratio-nya. Jadi kita ambil financial benefit pendapatan ini dari laporan laba rugi, kemudian social benefit kita ambil dari schedule social benefit yang barusan kita susun. Kemudian kita hitung total benefitnya, tinggal dijumlahkan. Kemudian untuk cost-nya di sini di model ini asumsinya tidak ada social cost. Artinya dalam proyek ini tuh gak ada seperti CSR atau bantuan untuk sosial, gitu. Jadi di sini nggak ada social cost-nya. Mungkin kalau di proyek ini asumsinya ada CSR-nya, kemudian mungkin ada penanaman pohon, rehabilitasi dan lain-lain, mungkin bisa dimasukkan ke dalam social cost. Tapi di sini asumsinya social cost-nya 0, gitu. Jadi di sini cost-nya hanya financial cost yang terdiri dari modal tetap, kemudian cost of goods sold atau bahan pokok penjualan, dan juga OPEX-nya atau operational expense.
Kemudian kita hitung total cost-nya dengan cara menjumlahkan semua financial cost. Nah, kemudian kita hitung total benefit-nya. Sorry, kita sambungkan aja total benefit-nya, kemudian total cost-nya juga. Kemudian present value of benefit ini kita menggunakan formula yang sama ketika kita menggunakan ketika kita mengkalkulasi PV of FCF atau free cash flow. Kita menggunakan formula present value di sini. Kita menggunakan discount rate yang sama, yaitu 11,08%. Kemudian kita hitung juga PV cost-nya, present value of cost. Kemudian kita hitung net present value dengan cara menjumlahkan PV benefit dan PV cost. Dan pada akhirnya kita hitung benefit cost ratio-nya. Next, yaitu opportunity cost. Sebetulnya opportunity cost ini hanya digunakan untuk membandingkan kira-kira lebih baik mana antara investasi di proyek ini atau investasi di saham di industri yang sama, yaitu di sawit, atau mungkin investasi di proyek lainnya di industri sawit. Itu. Nah, di sini asumsinya saya membandingkan equity IRR dari proyek ini dibandingkan dengan CAGR dari saham sawit. Nah, di sini sudah tersedia angkanya. Angka ini saya peroleh dari informasi harga saham dari saham sawit ini. Kemudian kita hitung CAGR-nya atau compound annual growth rate. Kemudian kita bandingkan dengan equity IRR dari proyek ini. Nah, kenapa kita menggunakannya equity IRR bukan internal rate of return-nya, tapi equity internal rate of return, karena kita ingin lihat kira-kira return yang diberikan kepada investor atau di luar bank itu berapa. Kan ternyata 7,72%, sehingga ketika seorang investor memilih untuk menempatkan dananya ke proyek ini, maka opportunity cost-nya adalah CAGR dari saham sawit ini. Next, di sini summary atau ringkasan dari semua yang sudah kita susun di dalam model keuangan ini. Dimulai dari indikator kelayakan yang terdiri NPV, RR, payback period, profitability index, equity IRR, dan juga benefit cost ratio. Kemudian ada BEP juga. BEP-nya dibagi BEP menurut revenue, kemudian BEP ratio, kemudian BEP menurut penjualan dari masing-masing produk, dan juga BEP menurut volume dari masing-masing produk yang terjual. Nah, di sini karena kita menggunakan skenario analysis di Excel, jadi kita harus membandingkan nih antara best case, dan juga worst case dari masing-masing indikator ini. Nah, jadi sebetulnya di sini ada angkanya 1, 2, 3. Kita harus memasukkan angka NPV, IRR, dan seterusnya ini. Kita ambil dari schedule yang sudah kita susun. NPV kita ambil dari sini. Kita juga bisa ambil dari metode CFO, cuma di sini saya menggunakan NPV dari metode EBITDA. Kemudian IRR juga kita ambil dari schedule yang sama, payback period juga, profitability index juga. Kemudian equity IRR kita ambil dari schedule yang sama juga di sini. Kemudian benefit cost ratio kita peroleh dari schedule cost benefit. Nah, setelah diperoleh angka-angka itu, kita bisa menggunakan fitur di Excel yang namanya data table. Jadi kita blok dulu sel dari C1167 sampai I1170, kemudian kita klik menu data di sini, kemudian kita klik what if analysis, kemudian kita pakai data table, dan kita masukkan kolom input selnya ini ke sel D4. Sel D4 ini itu isinya adalah angka 1, 2, dan 3, di mana angka 1 itu best case, 2 itu base case, dan angka 3 itu worst case.
kemudian kita enter. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa ketika best case maka NPV-nya itu 700 miliar, ketika base case itu 300 miliar, ketika worst case itu ternyata negatif NPV-nya. Nah, skenario ini seperti yang kita tahu ini akan berubah sesuai dengan asumsi yang kita pakai di awal. Nah, jadi ketika best case, skenario base case itu mengasumsikan bahwa kapasitasnya sekian, volume pembeliannya sekian, defect rate-nya sekian, rendemennya sekian, dan seterusnya. Begitu pula dengan base case dan juga worst case. Kemudian di sini di IRR-nya juga bisa dilihat, bahwa ternyata ketika best case skenario atau skenario terbaik itu IRR-nya 39%, kemudian kalau base case itu 22%, dan kalau worst case itu ternyata minus 0,79%. Sini juga ada PB periodnya. Kalau best case itu tahun ketiga berarti PB periodnya, kalau base case berarti tahun kelima, dan kalau worst case itu ternyata lebih dari 10 tahun. Karena di sini not available datanya. Begitu juga dengan profitability index, equity IRR, dan juga benefit cost ratio. Nah, supaya lebih rapi kita select angka 1, 2, 3 ini, dan juga kita select indikator yang di atas ini, dan kita ubah fontnya warna putih. Kemudian next kita ke BEP. Nah, di sini juga sama. Di sini ada angka 1, 2, 3-nya, kita connect aja angka 1, 2, 3 dari atasnya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan fungsi index match karena kalau NPV, IRR, PB period, dan seterusnya ini itu outputnya hanya satu angka dari 10 tahun yang kita tulis di sini di model ini. Sementara kalau BEP itu tiap tahun angkanya beda-beda. Jadi kita harus pilih di sini. Kira-kira kita mau lihat BEP di tahun mana? 2026, 2007, 2028, dan lain sebagainya. Nah, di sini cara membuat Dropbox-nya itu menggunakan fitur di Excel namanya data validation. Kemudian kita pilih dulu listnya di sini, kemudian kita pilih source-nya dari C1214 sampai N1214. 1214. Nah, kita ambil di sini. Cuma ini ketutupan grafik, ini sebenarnya ada isinya. Kemudian kita pakai index match. Jadi index match itu kita mencari nilai di dalam satu array sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin mencari nilai BEP di kriterianya adalah di tahun 2027. Jadi kita harus mengindeks BEP ini, BEP dari 2026 sampai terminal value. Kemudian kita match 2027 di array tahunnya 2026 sampai terminal value. Kemudian kita bisa peroleh BEP-nya, dan kita menggunakan formula yang sama untuk BEP ratio, BEP CPKO, PKM, dan seterusnya. Kemudian kita bisa kalkulasi antara base case, dan juga worst case menggunakan cara yang sama, data table. Kalau input cellnya di sel D4, nanti angkanya akan keluar dengan sendirinya, dan kita pilih angka yang di atas dan di samping, kita warnai dengan warna putih supaya lebih rapi. Next, kita masuk ke profitability. Di sini juga sama ya dengan BEP, jadi kita harus tulis dulu tahunnya. Kita harus buat data validation untuk tahunnya dulu. Kemudian kita bikin tabelnya best case, dan worst case. Kemudian kita masukkan 1, 2, 3, dan kita menggunakan fungsi index match juga untuk mencari return on investment, return on equity, dan selanjutnya. Kemudian ini net profit margin. Jadi di sini ya singkatannya, ini return on investment, return on equity, return on invested capital, dan juga net profit margin. Kemudian kita pakai fungsi index match, caranya sama kayak yang sebelumnya tadi. Kemudian kita pilih angka 1, 2, 3, dan angka yang ada di sini jadi warna putih. Kemudian kita coba pakai data table, kita blok
kemudian kita ke menu data, what if analysis, data table, kemudian kolom input cellnya di sel D4. Oke. Jadi sini terlihat bahwa ketika kita menggunakan skenario best case atau terbaik, maka ROI atau return on investment dari proyek ini sebesar 19%, kemudian base case-nya 6%, dan worst case-nya minus 7%. Kemudian untuk struktur modal, nah di sini karena di dalam asumsi kita tidak membuat skenario analysis untuk item-item yang mempengaruhi modal, gitu. Jadi kita nggak, di asumsi tadi tidak ada skenario misalkan tingkat bunga gitu. Jadi kita tadi asumsinya tingkat bunga itu kan tetap, kalau yang KMK tadi di 10%, kalau yang kredit investasi itu di 12% gitu. Nah padahal sebenarnya mungkin bisa aja kayak tingkat bunga dari KMK itu diasumsikan kalau yang best case itu 9%, kalau yang best case 9%, base case 10%, dan worst case itu 11%. Kemudian kita juga bisa asumsikan kredit investasi itu kalau best case-nya itu 10%, base case-nya 12%, dan worst case-nya 14% misalkan. Tapi di model keuangan ini kita tidak menggunakan asumsi itu, sehingga struktur modalnya itu tidak ada skenario analysis-nya di sini. Jadi kita hanya menggunakan tabel aja. Nah, yang penting struktur modal yang udah kita tahu bersama bahwa modal itu terdiri dari dua ini aja, debt dan equity. Nah, kita bisa lihat nih, oh ternyata di 2026 debt to equity ratio-nya itu 67%. Berarti proyek ini itu sangat punya banyak pinjaman ke bank gitu, atau kredit ke bank gitu. Kemudian kita lihat misal di tahun 2030, oh ternyata pinjamannya berkurang karena kan tiap tahun pokok pinjamannya itu dibayarkan terus-menerus kan tiap tahun. Jadi semakin lama itu debt-nya berkurang. Nah, di sini debt-nya berkurang juga nih. Debt-nya tinggal 10 miliar. Padahal kan tadi di awal 2026 debt-nya 60 miliar. Nah, kemudian di 2035 debt-nya 0 karena tadi kita tahu di struktur model itu termin pembayarannya itu selama 10 tahun. Jadi di tahun ke-10 atau di 2035 itu debt-nya 0. Ini terakhir ada sensitivity analysis. Nah, di sensitivity analysis ini hanya melihat seberapa besar perubahan NPV terhadap growth rate dan discount rate di sini, dan juga seberapa besar perubahan IRR terhadap growth rate dan discount rate. Nah, di sini juga sama menggunakan data table. Jadi di pojok tabelnya ini kita masukkan dulu net present value-nya. Kita ambil dari D1000, sel D1000 NPV di schedule kelayakan usaha metode EBITDA. Kemudian kita jangan lupa kita masukkan discount rate-nya ini dari schedule WACC atau weighted average cost of capital di Q822. Nah, di sini. Kemudian growth rate ini kita masukkan 2% hard code. Nah, kemudian yang perlu diketahui adalah kita harus masukkan dua item ini di bagian tengah dari tabel ini. Dan pastikan ketika kita memasukkan itu harus copy paste dari sini. Jadi kita nggak boleh masukin manual. Misal kayak ini, misalnya ini saya pasangin dulu. Nah, di sini kita harus masukkan 2% ini dengan cara copy dari sini, kemudian Ctrl Alt V, kemudian kita harus paste value. Begitu juga dengan weighted average cost of capital atau discount rate-nya, kita Ctrl C, Ctrl Alt V, and then kita pilih value. Nah, kemudian di bagian growth rate ini kita tinggal sambungan aja dengan growth rate base kita, kemudian kita tambahkan let's say 0,5% gitu ya. Kemudian di sini juga kita tambahkan 0,5%. Nah, di sini kembali lagi tiap analis punya pandangan masing-masing, mungkin bisa aja ini ditambah 1%, 1,5%, dan lain sebagainya. Kemudian untuk
WACC-nya juga sama, dikurangi 1%, kurangi 1%, ditambah 1%, tambah 1%. Nah, kemudian untuk gimana caranya supaya angka-angka ini muncul, ini kita pakai data table lagi. Nah, jadi awalnya kan gini nih. Jadi kita udah memasukkan NPV di pojokan sini, kemudian kita udah masukkan WACC sama growth rate-nya, tinggal kita masukkan NPV sensitivity-nya. Kita blok tabel yang ini, kemudian kita masuk ke menu data, what if analysis, data table, kemudian row input cell-nya berarti growth rate, kita pilih ini, kemudian kolom input cell-nya kita pilih WACC, kemudian kita enter. Nanti angkanya akan keluar. Nah, di sini bisa kelihatan nih, oh ketika growth rate-nya 2% dengan WACC 11,0%, maka NPV-nya 300M. Ketika growth rate-nya lebih tinggi, maka NPV-nya akan lebih tinggi juga. Di sini hubungannya gini, semakin tinggi growth rate, maka akan semakin tinggi NPV. Tapi kalau semakin tinggi WACC, itu akan semakin kecil NPV, karena WACC itu kan sebagai pembagi di dalam kalkulasi NPV. Gitu. Jadi kalau WACC-nya semakin gede, NPV-nya semakin kecil. Kemudian untuk warnanya ini, kenapa ada gradasi warna hijau, putih, dan lain sebagainya, kita bisa masuk ke conditional formatting di home, kemudian kita new rule, kemudian ini kalau kita pilih yang tricolor scale. Nah, tricolor scale kita kriterianya adalah kita ingin ketika nilainya lebih dari 0 itu warnanya hijau, kemudian kalau di bawah dari 0 maka warnanya merah. Karena seperti definisi dari NPV bahwa sebuah proyek yang bagus itu ketika bisa memberikan value creation gitu ya. Artinya NPV-nya itu bisa lebih dari 0. Dan kalau NPV-nya kurang dari 0 maka warnanya akan merah. Gitu. Nah, itu juga sama juga untuk IRR. Jadi di sini IRR kita masukkan dulu IRR-nya dari D1001 dari sini. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Oh, ini tinggal di connect aja karena ininya sama ya. Ini sama-sama growth rate dan di sini juga sama-sama WACC. Jadi kita tinggal connect angkanya ke sini. Ini juga sama. Kemudian angka yang muncul di sini juga kita bisa pakai data table di data, what analysis, data table, kemudian row input cell-nya kita pilih growth rate, column input cell-nya kita pilih discount rate, dan kita enter. Untuk conditional formatting-nya caranya sama dengan yang NPV tadi. Oke, dan di sini terakhir itu ada struktur laba rugi atau income statement. Nah, di sini ada toggle pilihan tahunnya. Toggle ini hanya berlaku untuk grafik yang sebelah kiri sini, yang warna hijau sama oranye. Jadi kita bisa lihat kira-kira di 2026 itu komposisi atau item-item yang ada di dalam laporan laba rugi itu apa saja gitu. Nah, ternyata di sini kelihatan biaya yang paling besar itu adalah beban pokok penjualan nih, 90 miliar. Biaya operasional sekian, depresiasinya sekian, bunganya sekian gitu. Nah, kalau 2025 itu kosong. Karena apa? Karena proyek ini dijalankan di tahun 2026 gitu. Jadi 2025-nya kosong. Kemudian untuk yang dua di kanan ini membandingkan revenue atau pendapatan dengan laba bersih, dan di sini membandingkan beban pokok penjualan atau cost of goods sold dengan OPEX atau biaya operasional. Ini harusnya tahu. Oke, nah di sini karena dua grafik ini itu dia udah time series, jadi nggak perlu toggle lagi, gitu ya. Jadi toggle di sini atau list data di sini itu hanya berlaku untuk grafik yang hijau sama oranye di sini. Terus di sini ada struktur arus kasnya. Nah, di sini terlihat ya bahwa di tahun ke-0 atau 2025
kas dari aktivitas investasi ini minusnya sangat besar sekali karena kita menggunakan cashnya itu untuk capex atau capital expenditure yang terdiri dari beli tanah, bikin pabrik dan lain sebagainya. Makanya di sini kas dari aktivitas investasinya gede banget. Dan juga kas dari aktivitas pendanaan ini itu sangat besar juga karena di tahun ke-0 kita memperoleh pendanaan baik dari bank berupa kredit investasi dan juga dari investor atau dari modal pribadi yang sudah kita susun tadi. Kemudian di sini juga ada forecasted cash flow-nya. Nah, terakhir kita bisa pakai toggle yang ada di sel D4 ini yang isinya best case, dan worst case untuk melihat kira-kira bagaimana bedanya grafik ini ketika diubah ke best case atau worst case. Oke, jadi kalau worst case ini terlihat ya, jadi cash flow-nya paling kecil kalau di worst case, yang best case yang cash flow-nya paling gede. Nah, oke, oh ya, untuk membuat toggle nih, untuk membuat ini list ini best case, worst case ini kita bisa menggunakan menu developer di Excel, kemudian kita klik combo box. Mungkin kalau belum ada menu developer di Excel ini bisa diaktifkan dulu dari file sini kalau nggak salah, kemudian properties, dari Excel preference. Nah, intinya dari Excel-nya itu harus dimunculin developernya dulu, habis itu dipilih combo box, kemudian kita bikin combo box-nya, kemudian kita klik format control di sini. Nah, kita bisa lihat aja ya langsung dari sini. Format control, kemudian input range-nya itu U1 sampai U3. Nah, U1 sampai U3 itu ada isinya ini, best case, dan worst case. Mana tadi format control, kita pilih input range-nya dari sini, kemudian selling-nya itu dari D4. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat, nah di bagian D4 ini sebetulnya udah ada angkanya 1, 2, atau 3 gitu ya. 1, 2, 3. Nanti angka yang ada di sini berubah semua sesuai dengan yang dipilih 1, 2, atau 3 gitu. Nah, toggle itu tadi berfungsi ketika kita pilih angka 1, maka yang keluar adalah best case. Kalau kita pilih angka 2, maka kebalik. Kalau kita pilih best case, maka yang muncul di sel D4 ini adalah 1. Kalau kita pilih base case, maka yang muncul di D4 ini adalah 2. Kemudian kalau worst case, berarti yang muncul adalah 3. Ini kelihatan ya perubahannya ya. Oke. Sekian video penyusunan model keuangan untuk studi kelayakan dan evaluasi proyek. Jadi pada akhirnya model keuangan ini tujuannya adalah di bagian summary ini. Jadi tujuan penyusunan model keuangan ini adalah untuk melihat NPV, IRR, payback period, profitability index, equity internal rate of return, benefit cost ratio, break-even point, kemudian profitability-nya dilihat dari return on investment, return on equity, return on invested capital, net profit margin, kemudian struktur modalnya yang terdiri dari debt dan equity, kemudian bagaimana debt to equity ratio dan juga debt to capital ratio-nya,
kita bisa pilih tahunnya. Kemudian ada sensitivity analysis juga untuk melihat seberapa sensitif NPV dan IRR terhadap perubahan growth rate dan perubahan WACC. Dan di sini juga terlihat bagaimana komposisi dari laporan laba rugi dari tahun yang kita pilih. Kemudian bagaimana time series dari pendapatan laba bersih, bahan pokok penjualan dan biaya operasional. Kemudian bagaimana time series dari cash flow-nya begitu. Oke, sekian video kali ini untuk penyusunan model keuangan. Terima kasih.